Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematikawan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi bunga tunggal itu merupakan request dari teman-teman semuanya, sedangkan bunga majemuk ini merupakan tambahan untuk pengetahuan aja. Karena pada UTBK tahun 2019 bunga majemuk ini muncul pada kemampuan IPA. Yuk kita langsung aja bahas bareng-bareng. Oke, soal nomor 1. Oke, kita baca soalnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menabung modal sebesar 9 juta yang menghasilkan, nilai ini menghasilkan bunganya, oke, 110.000 itu adalah bunganya. Dengan persentase bunga itu merupakan 4,5%. Ingat, simple interest itu merupakan bunga tunggal, persentase bunga tunggal. Simple interest itu adalah bunga tunggal ya. Nah, kita mau bahas konsep dasarnya. Konsep dasar. Konsep dasarnya gimana sih? Oke, konsep dasarnya seperti ini. Yang dikatakan bunga itu diperoleh dari persentase bunganya, persentase bunga dikali lama menabung dikali modal. Nah, ini konsepnya cuma begini. Gimana keterangannya? Keterangannya itu adalah persentase, persen B itu persentase bunga. Persentase bunga. T itu waktu, lama menabung. Oke, lama menabung. Oke, si M itu adalah modal awal. Oke, ini jadi yang dikatakan konsep dasar dari bunga tunggal. Jadi konsep dasar bunga tunggal ya cuman ini. Nah, cuman gini doang. Jadi soal-soal itu tinggal dikembangkan aja menggunakan bagaimana keahlian kita menggunakan konsep dasar itu. Jadi kita mau fokus ke konsep dasarnya dulu kali ini. Oke, kita mau masuk ke soal ya. Diketahui bunganya 810.000 nih. Bunganya itu 810.000. 810.000. Nah, ingat bunga sama dengan persentase bunga. Persentase bunga itu 4,5%. 4,5/100 dikali lama menabungnya berapa. Nah, lama menabung itu yang ditanyakan. Berarti T-nya tetap T. Modalnya 9 juta. Oke. Nah, mana yang bisa kita coret? Ini bisa kita coret, nolnya 2, coret. Terus kita coret mana? Ini nolnya 4, kita coret. Ini nolnya 4, kita coret. Berarti sisanya adalah 81 sama dengan 4,5 dikali T dikali 9. Oke, kita coret sama-sama bagi 9. Jadi ini 9, sini 1 ya. Berarti sama dengan, berarti 4,5 T, 5T dikali 9. Nah, tinggal sama-sama bagi 4,5 aja lah. Berarti ini 2 sama dengan T. Berarti lama menabungnya adalah 2 tahun. Oke, mudah kan? Pakai konsep dasarnya dulu. Next, kalau gitu ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 2. NFC sertifikat sudah dibeli nih. Jadi NFC sertifikat ini sudah dibeli 4 tahun yang lalu. Jadi selama 4 tahun, 4 years. Jadi 4 tahun yang lalu NFC sertifikat itu sudah dibeli dengan harga 500.000. Dan 1 juta merupakan maturity value. Ini merupakan nilai jatuh tempo. Jadi nilai jatuh tempo. Oke, jadi nilai yang dikatakan nilai jatuh tempo itu merupakan apa sih? Yang dikatakan nilai jatuh tempo, nah jatuh tempo itu sama dengan modal. Jadi modal ditambah bunga. Nah, yang ditanya adalah point of simple interest. Berapa persentase bunganya itu berapa? Kita mau cek nih. Kita cek dulu bunganya berapa. Kalau modal jatuh temponya 1 juta, terus modalnya 500.000, ya udah berarti bunganya B aja ya. Berarti B itu sama dengan 500.000 dong. Nah, kalau sudah gitu tinggal kita masuk ke konsep dasarnya. Konsep dasarnya ngomongnya gimana? Bunga, berarti bunga 500.000 itu sama dengan persentase bunga. Yang tanya adalah persentase dari bunga, persentase B dikali lamanya. Lamanya kan 4 tahun, sudah 4 tahun berarti T-nya 4
dikali modalnya tadi 500.000. Udah, tinggal kita coret. Mending bisa coret 500 sama 500 kan udah 1 sama dengan persentase B dikali 4. Ya wis, berarti persentase B sama dengan 1/4. Oke, 1/4 ini kan sama dengan 25% kan? Ya udah, persentase B sama dengan 25% gitu. Ya udah, kalau nggak bingung ya 1/4 ini tinggal kali aja 1/4 kali 100%. Wis, gitu maksudnya ya. Berarti persentase B-nya ya wis 25%. Jawabannya adalah E. Oke, mudah kan? Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, jadi perhatikan bahwa jadi ini tanya dia sebuah tabungan dengan bunganya 1 juta, terus 8% ini merupakan persentase bunganya selama 5 tahun. Yang ditanya adalah berapa sih modal awalnya. Jadi kita itu nabung, kita dapat 1 juta, terus persentase bunganya 8% selama 5 tahun. Berapa modal kita sebelumnya itu? Nah, itu yang ditanya. Nah, sip, langsung aja ke konsep dasarnya tadi. Ingat, konsep dasarnya adalah bunga. Tadi bunga sama dengan persentase bunga dikali lama menabung, T dikali modal. Ini aja yang kita ganti. Oke, bunganya berapa? Bunganya tadi 1 juta. Udah tinggal ganti 1 juta. Ambil dem. Terus tinggal persentase bunganya 8%. 8% ya. Timesnya selama 5 tahun. 5 kali modal. Ya wis, itu maksudnya seperti itu. Mana yang bisa kita coret? Kita coret aja nih, misalkan 100, ini sama ini 40 sebenarnya. Ini sama, udah kita kalikan dulu aja ya kalau nggak, biar lebih mudah. Berarti 40 per 100 dikali M. Di sini 1 juta. Nah, 1 juta. Coret ini nolnya, coret. Oke. Langsung aja kalau nggak, di sini modal sama dengan 1 juta dikali 10 dibagi 4. Ya wis, berarti modal sendiri 10 juta bagi 4, 2.500.000. Mudah banget kan? Easy banget. Oke, ini berarti pilihannya adalah C. Yang penting ada, kembali ke konsep dasar aja deh. Oke, ini dia konsep dasarnya. Cuman gitu doang. Oke, soal nomor 4. Sejumlah uang dengan bunga tunggal menghasilkan 815.000 selama 3 tahun dan menjadi 854.000 selama 4 tahun. Oke, jadi maksudnya 815.000 dan 854 ini sudah merupakan bunga plus modal. Oke ya, jadi modalnya sudah ditambah bunga selama 3 tahun, yang 854 adalah modal dari tambah bunga selama 4 tahun. Oke, sekarang kita mau cari bunga per tahun dulu. Bunga per tahun. Kalau di sini kan sudah jelas, kalau dia 854 selama 4 tahun, di sini 815 selama 3 tahun, tinggal kurangkan aja, berarti 854.000 dikurangi 815. Berarti hasilnya adalah 39.000. Ini bunga per tahun. Nah, sekarang kita mau hitung bunga selama 3 tahun. Iya nggak? Ya udah, tinggal dikali. Berarti tinggal dikali 3. Langsung aja ya, modal. Berarti modalnya itu merupakan 815.000 dikurang bunga selama 3 tahun. Oke, bunga selama 3 tahun. Oke, berarti 815 dikurang 39.000. 39.000 selama 3 tahun dikali 3. Berarti 815.000 dikurang 39 kali 3, 117.000. Oke, berarti 815.000 dikurang 117.000. Sininya tetap 0. Di sini 15 kurang 7, 8 ya. Di sini berarti 0, berarti 9, berarti 698.000. Itulah modalnya. Jadi ingat ya, yang penting kita cari bunga per tahun dulu. Sudah dapat kan, ini nabungnya selama 3 tahun, sini 4 tahun. Berarti udah tahu selisih bunga selama setahun. Oke, sudah dapat, tinggal kurangin. Dia menabung selama 3 tahun, ini udah bunga plus modal. Ya udah, modalnya sama dengan 815.000 dikurang bunga selama 3 tahun.
Oke, soal nomor 5, Pak Ijo menginvestasikan uangnya sebesar 13.900.000 yang dibagi menjadi dua skema, yaitu skema A dan skema B. Skema A itu bunganya 14% per tahun, sedangkan skema B itu bunganya adalah 11% per tahun. Oke, total dari bunga selama 2 tahun itu adalah 3.508.000. Berapa modal yang diinvestasikan menggunakan skema B? Nanti ya, jadi Pak Ijo ini menginvestasikan 13.900.000 selama 2 tahun itu dengan skema A yang bunganya 14% dan skema B bunganya 11%. Jadi modalnya ini dibagi dua, satu untuk skema A dan satu untuk skema B. Oke, yang pertama, langkah pertama yaitu kita misalkan dulu modal investasi ya, investasi skema A. Skema A yaitu sama dengan X. Untuk investasi skema B ingat karena modalnya 13.900.000 kayak udah diinvestasikan sebanyak X untuk skema A, berarti skema B itu 13.900.000 dikurang X gitu. Konsepnya gitu ya. Jadi total bunga, total bunga 3.500.000 ini merupakan bunga dari skema A ditambah dengan bunga dari skema B. Berarti total bunga, ingat total bunga yaitu diperoleh dari bunga skema A ditambah bunga skema B. Oke, skema B. Kayak gitu ya, ini konsepnya gitu. Nah, sekarang total bunganya berapa? Tinggal kita ganti. Oh, total bunganya yaitu 3.508.000. Bunga skema A, ingat bunga tadi adalah persentase bunga yaitu 14%, 14/100 dikali lama menabungnya 2 tahun dikali modalnya, modal tadi X ditambah skema B itu bunganya 11%, 11/100 dikali lama menabung 2 tahun dikali modalnya 13.900.000 dikurang X. Nah, tinggal kita operasikan. Mana yang bisa kita coret, yaitu udah 2 sama 150 ya, sama-sama bagi 2, ini sama 100, ini 50. Oke, hasilnya adalah langsung aja nih dikali 50, berarti tinggal kali 3.508.000 dikali 50, yaitu hasilnya adalah 175 juta. Ini 175.400.000. Wih, mantap, banyak duitnya bro. 14 kali X ya udah 14X ditambah 11 kali min X dulu aja ya, berarti min 11X ya jadinya ya. Min 11X tambah 11 kali 13.900.000, banyak juga nih. 11 kali 13.900.000 yaitu 152.900 juta. Oke, 152.900 juta. 152.900.000, banyak amat. Oke gitu ya. Jadi maka tinggal kita operasikan 14X dikurang 11X itu 13X itu 175.400.000 dikurang 152.900.000. Oke, hasilnya adalah 22.500.000 ya, 22.500.000. Oke, berarti maka X sendiri berapa? Maka X sendiri itu sama dengan 22.500.000 dibagi 3, berarti 7.500.000. Nah, 7.500.000 itu untuk modal investasi skema A. Berarti karena X itu tinggal kita cari modal investasi skema B. Ya wes, kalau gitu kita ganti aja ini. Sama dengan kita ganti aja 13.900.000 dikurang 7.500.000. Nah, oke, berarti hasilnya adalah 13 kurang 7, 6 ya, 6.400.000. Oke, berarti gampang kan pilihannya, yaitu asap. Mantap. Soal nomor 6, seorang minjam uang sebesar 5 juta selama 2 tahun dengan bunga 4% per tahun. Kemudian
dia meminjamkan lagi. Jadi lens ini dipinjamkan lagi ya, dipinjamkan ke orang lain dengan bunga per tahunnya 6,4% selama 2 tahun juga. Oke, berapa keuntungan Gensi ini, keuntungan yang dia peroleh selama transaksi per tahunnya? Ini yang tanya adalah per tahunnya. Oke ya. Ingat, kita lihat otomatis karena dia ininya 4% dan ininya 6,4% kan dia dapat keuntungan. Jadi persentase keuntungannya tinggal dikurang aja, 6,4% dikurangi 4%. Jadi sisanya adalah 21/4%, atau bisa ditulis adalah 9/4%. Oke, ini keuntungan dia selama 1 tahun. Ini bunganya per tahun ya, ini bunga per tahun. Oke, kalau sudah dapat itu tinggal dikalikan aja. Kita kalikan aja bunga dengan uang yang dipinjamkan. Oke, berarti tinggal dikalikan 9/4%, berarti 9/400 dikali 5 juta. 5 juta. Oke, tinggal dikali, coret nolnya 2, coretnya 02. Di sini berarti 9 kali 5 45, nolnya tuh 2, 3, 4. 450.000 dibagi 4, berarti hasilnya adalah 112.500. Oke, mudah banget kan? Berarti pilihannya adalah A, taram. Oke, next nomor 7. Oke, tentukan rasio dari bunga tunggal dengan the same rate, berarti dengan bunga yang sama, persentase bunga yang sama selama 5 tahun dan 15 tahun. Oke, tentukan perbandingannya ya, rasio dari bunganya itu dengan modal yang sama, terus dengan persentase keuntungan yang persentase bunga yang sama selama 5 tahun dan 15 tahun. Oke, tinggal gitu, kalau gitu kita bandingkan. Yang pertama selama 5 tahun dengan 15 tahun. Oke. Nah, sekarang selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun berarti dia persentase bunganya, anggap aja kita misalkan dulu aja ya, kalau enggak ya. Kita misalkan dulu, misal modal itu modal sama dengan X. Persentase bunga kita misalkan B aja. Ya udah, berarti selama 5 tahun berarti bunganya, persentase bunganya B dikali lama menabungnya itu 5 tahun dikali modalnya X per 15 tahun, berarti bunganya tetap B, 15 tahunnya 15, ininya tetap X. Mana yang bisa dicoret? Ya udah, B bisa coret, X bisa coret. 5 sama 15 sama-sama bagi 5, berarti 1 sama 3, berarti 1 berbanding 3. Oke, mudah banget kan? Soal nomor 8, sejumlah uang selama 5 tahun menjadi 9 juta dan setelah 8 tahun menjadi 12 juta. Nah, dengan bunga yang sama, dengan bunga yang sama, berapakah persentase bunganya? Nah, jadi 9 juta itu merupakan modal plus bunga selama 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Sedangkan dia 12 juta berarti dia modal plus bunga selama 8 tahun. Gitu. Kita mau cari nih sekarang, mau cari bunga selama 1 tahun ya. Kita mau cari bunga selama 1 tahun. Kalau gini sebenarnya sudah kelihatan ya bunga per tahunnya itu. Bunga per tahun tinggal dibagi aja, berarti dia 12 juta dikurang 9 juta dibagi dengan 3 tahun ya. 8 min 5. Berarti dia 3 juta dibagi 3 berarti 1 juta. Berarti bunga per tahunnya itu merupakan 1 juta rupiah. Nah, sekarang kita mau hitung persentase bunganya. Nah, sedangkan persentase bunga itu adalah bunga plus modal. Nah, pertama kita hitung dulu modalnya.
Ingat, berarti karena dia tadi 9 juta itu merupakan modal plus bunga selama 5 tahun, berarti modal itu berarti 9 juta dikurang 1 juta, ingat bunga per tahunnya dikali 5. Oke, 9 juta dikurang 5 juta berarti 4 juta. Itu yang dikatakan modalnya. Sekarang kita mau hitung persentase dari bunga. Persentase dari bunga berarti 1 juta bunga per tahunnya dibagi 4 juta modalnya dikali 100%. Wes, sudah selesai. Kalau gitu tinggal coret-coret 1/4 kali 100 berarti 25%. Oke, berarti jawabannya adalah mudah kan? Soal nomor 9, seorang laki-laki meminjam dari bank dengan bunga 8% per tahun. Nah, setelah 4 tahun ini dia membayar bunganya itu 6.200.000. Oke, uang pokoknya itu berapa yang ia pinjam? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Misalkan ya, jadi kita misalkan uang yang dipinjam itu sama dengan X. Oke ya. Ini bunga selama 4 tahun, berarti bunganya, ingat sebelumnya kita sudah bahas bunga, jadi bunga sama dengan, berarti persentasenya 8%, 8/100 dikali lama menabungnya 4 tahun dikali uang yang dipinjamnya. Bunganya 6.200.000 sama dengan 8 kali 4 32 ya, 32, atau gini aja. Coret aja sini ya, coret 25. Berarti 8/25X. Jadi X itu sama dengan 6.200.000 dikali 25 dibagi 8. Oke, berarti hasilnya adalah, nah nanti boleh dikali dulu 62 kali 25 atau bisa langsung. Nanti tinggal dikalikan aja, nanti hasilnya dihitung sekitar 19.375.000. Oke, itu dia. Boleh dikalikan langsung atau langsung dibagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi intinya jawabannya adalah 19.375.000. Itu berarti uang yang ia pinjam. Oke, mudah kan? Kalau gitu kita next soal berikutnya. Soal nomor 10, jadi uang 750.000 itu dipinjamkan, di LAN itu dipinjamkan dengan suku bunga tertentu. Setelah 8 bulan, jadi setelah 8 bulan, uang sejumlah 450.000 itu dipinjamkan dengan bunga rate twitch, jadi 2 kalinya dari bunga yang dipinjamkan sebelumnya. Oke, pada akhir tahun, jadi pada akhir tahun dia itu bunganya itu 63.000. Jadi bunganya itu yang ia bayarkan itu sebesar 63.000. Jadi 63.000 artinya 63.000 ini artinya bunga dari 750.000 selama 1 tahun ditambah dengan bunga yang dari 450.000 selama 4 bulan. Jadi gitu ya maksudnya. Jadi dia tuh meminjamkan duit 750.000. Setelah 8 bulan dia minjamkan lagi 450 tapi bunganya double, 2 kali yang pertama. Jadi 750.000 dipinjamkan selama 1 tahun dan 450.000 itu dipinjamkannya cuman 4 bulan ya. Oke, jadi 63.000, ingat ya, 63.000 itu diperoleh dari 63.000 itu diperoleh dari bunga dari 750.000. Ingat bunga dari 750.000, kita misalkan bunganya dulu aja, bunganya itu bunga per tahun. Oke, kita misalkan apa ya? Kita misalkan X aja lah ya. Oke, bunga per tahun kita misalkan X. Jadi 63.000 itu diperoleh dari X dikali selama 1 tahun, ingat itu 1 tahun. Terus dikalikan modalnya 750.000. Ditambah dia kan setelah bulan ke-8 dia minjamkan lagi 450.000. Jadi dengan bunga 2 kalinya, 2X dikali 4 bulan itu dia 4 bulan kan dia dari bulan setelah bulan 8 ya, 4 bulan itu sama dengan
4/12 itu sama 4/12 tahun itu atau sama dengan sepertiga ya, sepertiga tahun. Oke. Ini dikali 1/3 dikali modalnya adalah 450.000. Oke, jadi gitu ya. Jadi jangan salah, 750.000 ini tidak dipinjamkan 8 bulan, tapi setelah 8 bulan dia nambahkan pinjaman lagi, maksudnya gitu. Oke, berarti 63.000 sama dengan 750.000 X ditambah 450 bagi 3 itu 150 ya, berarti 150 kali 2 300.000 X. Nah, gini berarti 750 tambah 300.000 1.050.000 X. Di sininya 63.000. Maka X sendiri berapa? X ya udah berarti 63.000 per 1.050.000. Oke, jadi karena X ini merupakan persentase dari bunganya ya wes, berarti ntar tinggal berapa? Tinggal coret 3 ya. Tinggal coret 3. Jadi X sama dengan 63 per 1050. Oke, dikali 100% deh. Ini kali 100% nanti. Jadi kan persentase. Jadi coret ininya 630% dibagi 105. Berarti ini 6%. Taram. Easy kan? Oke, kalau gitu next soal berikutnya. Soal nomor 11, bunga majemuk. Jadi compound interest itu artinya bunga majemuk ya. Ini artinya compound interest itu adalah bunga majemuk dari tabungan 30 juta dengan bunganya 7% per tahun itu menghasilkan 4.347.000. Dengan yang ditanya adalah periodenya, lama dia menabung yang ditanya ya. Jadi konsep dasar dari bunga majemuk, ingat konsep dasar dari bunga majemuk atau jemuk. Nah, ini majemuk. Nah, konsep dasar dari bunga majemuk. Yang pertama itu adalah MN sama dengan MA dikali 1 ditambah B dipangkatkan N. Nah, MN itu apa? MN itu adalah modal akhir. Modal akhir. Maksudnya modal akhir itu modal awal ditambah dengan bunga. Oke, terus MA itu sedangkan MA itu modal awal, sedangkan B itu adalah persentase bunga, sedangkan N itu lama menabung. Oke. Nah, ini yang merupakan konsep dari bunga majemuk. Ini harus kita ingat. Oke ya. Yang akan kita bahas ke depannya, ini dia konsep dasar dari bunga majemuk. Nah, sekarang karena dia menabung dan dapat bunga 4.347.000, berarti modal akhirnya, karena MN-nya itu adalah modal awal plus bunga, jadi tinggal tambahin dulu 30 juta ditambah 4.347.000. Oke, berarti modal akhirnya adalah 34.347.000. Ini untuk modal akhir. Nah, sekarang yang ditanya adalah lama menabungnya. Nah, lama menabungnya tinggal kita sub aja semua yang diketahui ke rumusnya. Berarti MN itu kan MN-nya 34.347.000 sama dengan modal awalnya yaitu 30.000 ya kan? 30.000 maksudnya 37 juta dikali dengan 1 ditambah B pangkatkan lama menabungnya. Dia lama menabungnya persentase bunganya kan 7%, berarti 7/100 dipangkatkan lama menabungnya N. Mana yang bisa dicoret? Ini kan bisa dicoret nih, 0-nya 3 ya. Berarti ini hasilnya adalah, langsung aja dibagi ya, 34.347/30.000 sama dengan, ini samakan penyebut per 100, jadi 100 ditambah 7 dipangkatkan N. Nah, jadi gini, ini dipermudah lagi, kita sederhanakan sama-sama bagi 3, yang bawahnya itu 10.000 kan, berarti yang atasnya itu 34.347 itu berapa ya?
11.449 ya, 11.449. Nah, sama dengan 107 per 100 dipangkatkan N. Dipangkatkan N. Nah, oke, 11.449 itu sama dengan 107 pangkat 2 per 100 pangkat 2 sama dengan 107 per 100 dipangkatkan N. Yowes, berarti ini kan sama dengan 107 per 100 pangkat 2 sama dengan 107 per 100 pangkat N. Berarti otomatis N-nya sama dengan 2. Oke, bro. Dapat ya, N-nya sama dengan 2. Oke, jadi gitu konsep dasar dari bunga majemuk. Oke, kalau gitu, kalau sudah bisa, kita mau next ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini, sebuah tabungan meningkat 80% selama 8 tahun menggunakan bunga tunggal. Simple interest itu kan tadi udah bunga tunggal ya. Nah, bagaimana jika dia ini menabung menggunakan bunga majemuk compound interest selama 3 tahun. Oke, dengan modalnya 14 juta. Nah, yang ditanya adalah bunga majemuknya. Yang ditanya adalah bunga majemuk, bro. Ingat yang pertama, ini kan bunga tunggal nih, dia meningkat 80% selama 8 tahun karena dia pertama bunga tunggal. Ya udah, kita hitung aja bunga per tahunnya. Kita mau hitung bunga per tahun. Itu bunga per tahunnya ya udah 80% dibagi 8 tahun. Jadi 10%. Ini dia bunga per tahunnya. Kemudian dia menabung 14 juta selama 3 tahun dengan bunga majemuk. Oke, jadi kita mau hitung nilai akhirnya. Yang ditanya ini adalah bunga. What will be compound interest? Jadi bunga majemuk selama 3 tahun dengan modal 14 juta. Itu ya. Jadi MN langsung aja, MN sama dengan modal akhirnya yaitu 14 juta modal awal. Dikali 1 ditambah bunga per tahunnya kan dari kita dapat tadi 10 per 100 dipangkatkan selama 3 tahun. Pangkatkan 3. Berarti MN sama dengan ini kan 1/10 ya, coret ya, 1/10. 14 juta dikali 1 ditambah 1/10, 1/10 dipangkatkan 3. Nah gitu. Jadi gini sama dengan 14 per juta dikali, samakan penyebut ya, per 10. Di sini 10 ditambah 1 pangkatkan 3. Oke, sebelah sini maka MN sama dengan 14 juta. 14 juta dikali 11 pangkat 3 per 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kan nolnya 3, coret aja. Ces gitu. Berarti MN itu adalah 14.000 dikali 11 pangkat 3. Oke, tinggal kalikan sendiri ya. 14.000 kali 11 pangkat 3 itu sekitar 18.634.000. Oke, itu dia hasilnya. Nah, ini modal akhir yang ditanya bunga. Bunga berarti modal akhir dikurangi modal awalnya kan. Udah kita ganti, berarti bunganya sama dengan 18.634.000 dikurangi modal awalnya 14 juta. 14 juta. Oke, kalau gitu 18 juta kurang 14 juta ya udah 4.634.000 gitu guys. Dapat ya, mudah ya. 4.634.000, berarti pilihannya D. Next ke soal nomor 13. Oke, perbedaan dari bunga tunggal, ini menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, selama setahun, jadi selama 2 tahun dengan persentase yang sama. 2 tahun, selama 2 tahun dengan persentase 4% itu adalah 1.000. Yang ditanya adalah modalnya, modal awal. Kita misalkan modal awalnya sama dengan X. Nah, yang pertama kita hitung dulu simple interest, modal
bunga tunggal. Jadi bunga tunggalnya bunga tunggal. Oke, bunga tunggal itu adalah modal awalnya tadi X dikali lama menabungnya 2 tahun dikali persentasenya 4%, 4/100. Oke, jadi ini 8/100 X, atau kita sederhanakan bisa sama-sama bagi 4 itu 2/25 X, berarti 2X/25 itu bunga tunggalnya ya. Nah, selanjutnya kita mau hitung bunga majemuk. Bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini lumayan panjang nih. Jadi bunga majemuk. Oke, bunga majemuk. Kita bahas ini dulu. Nah, bunga majemuk tadi apa? Modal akhir MN sama dengan modal awalnya X dikali 1 ditambah persentasenya 4/100 dipangkatkan lama menabungnya 2 tahun. Itu modal akhirnya. Oke, kita sederhanakan. Di sini jadi X 4/100 kan 1/25 ya. Jadi 1 ditambah 1/25 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan X dikali 25, berarti 26/25 dipangkatkan 2. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang ini adalah modal akhirnya. Kita mau hitung bunganya. Kita mau hitung bunganya. Bunga majemuknya. Bunga majemuk berarti kan dia modal akhir dikurangi modal awal tuh. Modal akhirnya adalah X dikali 26/25 kuadrat dikurang modal awalnya X. Udah, berarti X kita faktorkan, berarti 26 kuadrat dikurang 25 kuadrat, berarti 26 kuadrat per 25 kuadrat min 1. Nah, di sini bunga majemuknya BM sama dengan X dikali 26 kuadrat per 25 kuadrat ya. Langsung aja. Sini 26 kuadrat kan 676 per 625 dikurangi 625 per 625. Oke, berarti 676 dikurang 625 51 X ya per 625. Oke, ini bunga majemuknya. Jadi bunga majemuk dapat 51 X per 625. Oke, kita langsung masuk selisihnya. Oke, jadi selisih. Jadi bunga majemuk dikurangi bunga tunggal itu selisihnya 1000. Oke ya. 1000. Berarti kita tulis karena sempit kita pindahin ke kanan deh. 1000-nya saya tukar di sini aja. Oke, berarti 51X per 625 dikurang 2X per 25. Samakan penyebut lagi per 625. 51 kali 25 ya. Oke, 51 kali 25. Enggak dong, 625 di sini 51. 51X. Oke ya, 51X dikurang 625 bagi 25, 25 kali 2 50X. Berarti hasilnya adalah ini 1000. Berarti sama dengan X per 625 per 1000. Oke, berarti X itu sendiri sama dengan 625.000. X sendiri sama dengan 625.000. Oke, ini yang dikatakan adalah modal awalnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Mana pilihannya? Oh, C berarti jawabannya. Oke, bisa? Soal nomor 14, perbedaan bunga majemuk dengan bunga tunggal. Jadi ini bunga majemuk, yang dikatakan bunga majemuk. Oke, compound interest, simple interest, bunga tunggal. Dengan modal 15 juta selama 2 tahun adalah 96.000. Berapa persentase bunganya? Yang ditanya adalah berapa persentase bunganya. Nah, ini lebih mudah ya, karena yang ditanya adalah persentase bunganya. Sebenarnya sama sih dengan nomor 13 konsepnya. Kita hitung dulu dari bunga tunggal. Bunga tunggal itu yang paling mudah. Bunga tunggalnya tinggal hitung, berarti dia lama menabungnya persentasenya aja. Kita misal aja dulu, misal rate-nya, misalkan rate-nya itu atau persentasenya itu adalah XD ya. Berarti X dikali tabungannya 15 juta.
selama 2 tahun. Berarti ya udah 30 juta dari X kali itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah namanya adalah bunga majemuk. Bunga majemuk. Bunga majemuk, ingat yang ditanya bunga majemuk, kita cari dulu modal akhirnya. MN sama dengan modal awal itu adalah 15 juta kali 1 ditambah X pangkatkan lama menabungnya 2 tahun. Oke, ini modal bunga majemuk ya. Jadi bunganya sendiri, untuk bunga majemuk sendiri, bunga majemuk sendiri itu merupakan modal akhir dikurangi modal awalnya. Berarti 15 juta kali 1 ditambah X pangkat 2 dikurangi 15 juta. Berarti 15 juta difaktorkan ya. Kali 1 ditambah X pangkat 2 dikurang 1. Ini difaktorkan gini. Saram. Berarti kalau kita sederhanakan ya udah 15 juta kali 1 ditambah X 2X ditambah X kuadrat dikurang 1. Jadi 1 sama 1 habis. Ini hasilnya adalah 15 juta dikali 2X ya. Kali 2X ditambah X kuadrat. Nah ini dia. 15 juta bro, sorry ketinggalan. Oke, kalau gitu selisihnya yang diketahui. Oh, selisihnya berarti sama aja. Berarti bunga majemuk dikurangi bunga tunggal itu sama dengan 96.000. 96.000. Nah, kita mau hitung berapa persentase bunganya. Oke, tinggal ganti. Berarti di sini kita ganti 15 juta dikali 2X tambah X kuadrat dikurang 15 juta, MN-nya 15 juta, 30 juta ya sorry, dikurang 30 juta X, 30 juta X sama dengan 96.000. Nah, kita kalikan 15 kali 2 kan 30 juta. 30 juta. Ditambah 15 juta X kuadrat. X kuadrat dikurang 30 juta X sama dengan 96.000. Oke, 30 juta coret, 30 juta coret berarti sisanya adalah 15 juta ya. Sisanya 15 juta X kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 96.000. Coret ininya berarti sisanya adalah X kuadrat sama dengan 96/15.000. Oke, dibuat gini aja. X sama dengan N akar dari 96 per 1,5 dikali 10 pangkat 4 ya. Nah gitu, jadi akar dari 10 pangkat 4 kan 10 pangkat 2. Nah, akar 96 bagi 1,5 itu 96 bagi 1,5 berapa tuh? Jadi 64 ya. 64. Berarti akar 64 berarti 8/100, bro. Jadi X-nya sama dengan 8/100. Berarti rate-nya itu adalah 8%. Oke. Mudah kan? Kalau gitu kita next ke soal berikutnya. Berapa minimal tahun list number, jadi minimal tahun yang dibutuhkan dengan bunganya 20%, bunga majemuknya 20% agar hasilnya menjadi lebih dari more than 2 kali lipatnya. Jadi konsepnya gini, ingat tadi modal akhir MN-nya, jadi MN-nya ini harus lebih dari 2 kali lipat dari modal awalnya. Itu jadi maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan modal awal kita misalkan aja X lagi. Jadi MN-nya tadi apa? MN sama dengan modal awal dikali 1 plus persentasenya 20%. 20/100 dipangkatkan lama menabungnya N sama dengan lebih dari modal awalnya berarti 2MA. Oke, MA-nya kita ganti X sama dengan 1 ditambah 200 per X berarti 1/5
sama-sama bagi 20 ya, 1/5, ini 5, ini 1, dipangkatkan N lebih dari 2X. Tinggal coret sama-sama X-nya. X-nya bisa kita coret, berarti ini sisanya adalah 1 tambah 1/5 atau 1,2, ya 1/5 kan 0,2, 1,2 pangkatkan N, itu lebih dari 2. Yang ditanya berapa minimal N-nya ini, N itu minimal berapa supaya nilainya lebih dari 2. Oke, kalau N-nya 1, misalkan kalau N-nya sama dengan 1, maka 1 pangkat 2 pangkat 1 itu kan 1,2. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti 1,2 pangkat 2, berarti kan dia 1,44. Terus kalau N-nya sama dengan 3, berarti 1,2 pangkat 3 sama dengan 1,728. Hitung sendiri ntar ya. N sama dengan 4, itu hasilnya adalah 1,2 pangkat 4. Berarti 2,0736. Oke ya, jadi itu. Jadi berapa minimalnya? Oh, ternyata dia minimal 4 tahun baru bisa melebihi 2 kali dari modal awal. Berarti pilihannya yaitu C. Oke, mudah kan? Oke, kalau gitu kami ada 5 soal. Jadi ada 5 soal untuk ini bunga tunggal ya. Ini ada 5 soal bunga tunggal 16 sampai 20. Silahkan dikerjakan sendiri. Ini soalnya. Oke, 16, 17 ini bunga tunggal semua. 18, 19, 20 juga menggunakan bunga tunggal. Oke, nanti untuk jawabannya akan kami upload di postingan status gitulah ya di YouTube nanti. Jadi untuk teman-teman nanti mungkin 2 hari atau 3 hari akan kami upload jawabannya. Itu langsung jawabannya saja. Nanti untuk secara rinci silakan teman-teman belajar sendiri. Oke, sekian pembahasan untuk soal bunga pinjaman, terus bunga tunggal, bunga majemuk. Oke, tetap semangat belajarnya, fokus di UTBK SBMPTN 2020. Sekian pembahasannya. Sampai jumpa di video berikutnya.